Mohon izin saya mulai ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang lain sudah fokus di layar atau masih belum fokus? Selain Bu Alfi, boleh saya cek dulu suaranya Bapak Ibu sekalian. Siapa? Oh, enggak. Cuman berdua saja? Ya Pak, sudah. Oke, ya siap. Lumayan lah ya. Ya Pak. Oke, siap. Oke, jadi saya pastikan karena ini kita menjadi apa ya sedang berikhtiar. Ya, jadi harapannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa sharing diskusi untuk persiapan panjenengan menghadapi uji kompetensi Nas Indonesia. Oke, mohon izin untuk sesi yang kedua ini saya change ya dengan Pak Edisus karena beliaunya ngersake untuk yang keperawatan keluarga. Jadi saya mengisinya untuk yang keperawatan komunitas. Ya. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah diskusi sharing terkait dengan keperawatan medikal bedah. Nah, ini ya sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ini saya sampaikan dulu kisi-kisi ataupun blueprint yang nantinya akan Bapak Ibu hadapi ketika masuk di soal keperawatan komunitas. Nah, di sini menjadi salah satu keilmuan yang memang tidak banyak soalnya ketika nanti jenengan di uji kompetensi. Ya, tetapi dengan tidak banyaknya itu terkadang mahasiswa mengabaikan sehingga terkadang yang seharusnya soal ini mudah itu menjadi salah gitu. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan keilmuan yang lain, sebetulnya kalau kita di setting komunitas itu tidak ada hafalan-hafalan bermakna yang harus kita hafalkan seperti rumus atau ukuran, kemudian takaran itu nggak ada. Sehingga sebetulnya ketika kita mampu membaca dengan fokus, hasil jawabannya bisa dinalar, gitu ya. Jadi bisa dipas-paske gitu. Nah, ini untuk pertimbangan soalnya Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke soalnya sendiri. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian dihadapkan pada soal yang di situ bunyinya di sebuah sekolah ya atau di sebuah perusahaan atau di sebuah posyandu, di sebuah desa itu berarti Bapak Ibu sekalian sedang dihadapkan pada soal komunitas. Ya, clue-nya seperti yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menjadi dua, ya kan, kebutuhan kesehatannya. Ada kelompok yang berisiko, ada kelompok rentan. Kemudian bedanya apa? Kelompok risiko itu biasanya kelompok itu memiliki satu masalah kesehatan. Ya, jadi nanti masalah kesehatannya akan disesuaikan dengan tumbuh kembangnya. Ya, misalnya kalau kita berbicara tentang kelompok usia yang nantinya berkaitan dengan tumbuh kembang, teorinya Erikson, itu kan di situ ada neonatus, ya kan, kemudian ada infant, kemudian toddler, preschool, kemudian anak usia sekolah, kemudian remaja, dewasa, dan lansia. Nah, tetapi nanti kita kelola sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian juga akan dihadapkan pada soal yang nantinya akan melibatkan kelompok rentan. Nah, kemarin kita sudah sepakati nih sesama dosen seminar bahwa kita hanya mengeluarkan kasus-kasus yang memang akan banyak ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. Contohnya apa? Stunting. Ya, meskipun banyaknya di Nusa Tenggara, tetapi ketika kita berbicara dengan setting Jawa Tengah itu juga banyak kasus. Apalagi hipertensi, diabetes mellitus, TBC, ISPA, dan diare. Ya. Atau mungkin saat ini mungkin ditambahkan lagi COVID-19 karena kemarin sedang ada pandemi sehingga bisa menjadi salah satu masalah yang nanti akan muncul di soal uji kompetensi. Nah, ada beberapa kasus yang mungkin tidak bisa dikeluarkan karena memang itu hanya terjadi di satu wilayah. Contohnya kayak malaria, kemudian leptospirosis itu tidak bisa kita keluarkan karena mungkin teman-teman yang di Jawa Tengah tidak banyak mendapatkan pengalaman melakukan asuhan keperawatan pada kasus-kasus seperti itu. Sehingga ketika nanti dihadapkan pada soal, ya pada soal yang akan kita bahas atau dijawab oleh Bapak Ibu sekalian itu tidak akan muncul. Nah, kemudian yang ketiga, clue-nya adalah pengkajian. Nah, mungkin kemarin kalau Bapak Ibu sekalian benar-benar mengikuti stase tes dengan benar, sebetulnya Bapak Ibu sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa, yang biasa digunakan sebagai bekal untuk
menjawab soal UKOM. Ya, kemarin Bapak Ibu kalau masih ingat ya, Winsit Survey, Bapak Ibu menggunakan form pengkajian, kemudian turun ke lapangan, visit ke keluarga, ya kan, satu persatu, menanyakan kondisi keluarga dari seluruh tahap perkembangannya itu namanya Winsit Survey. Sampai kita melihat atau mengidentifikasi lokasi yang kita jadikan sebagai tempat praktek. Kemudian wawancara ya wawancara, terus kemudian fokus group discussion, kuesioner, pemeriksaan kesehatan, ataupun kita mendapatkan data dari laporan kesehatan punyanya desa, atau punyanya puskesmas, atau punyanya dinas kesehatan. Nah, itu di level pengkajian. Nah, di level diagnosis keperawatan, itu ini Bapak Ibu sekalian, cuman ada 5 diagnosis yang gampang banget dan perlu kita identifikasi atau kita cari clue-nya. Nanti kita bahas di soal. Kapan saya mengangkat diagnosis perilaku kesehatan cenderung berisiko? Kapan saya mengangkat diagnosis defisiensi kesehatan komunitas? Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan? Ketidakefektifan manajemen kesehatan dan kesiapan. Jadi kalau di sini kita baca ada 5 diagnosis yang akan kita munculkan. Jadi tidak perlu menghafal berbagai macam diagnosis seperti keilmuan yang lainnya. Ini gampang banget. Nanti kita bahas di soalnya. Kapan saya memilih itu? Kemudian untuk intervensi yang kita lakukan di setting komunitas itu, kita mulai dari promosi. Ya kan, promosi itu kan bagaimana kita memastikan bahwa yang sehat tetap sehat. Itu kita lakukan dengan pendekatan promotif. Kemudian prevention atau preventif. Itu kita pastikan bahwa yang dia punya resiko itu biar dia tidak sakit. Misalnya nih, ada anggota keluarga yang punya penyakit tidak menular. Artinya anak-anaknya ini berisiko karena ada riwayat keturunan. Nah, itu kita pastikan bahwa anak-anak yang tadinya sehat, namun dia berisiko, nggak jadi sakit. Itu prevention. Kemudian kuratif. Nah, ini kalau sudah terlanjur, ada masalahnya, kita treatment. Atau rehabilitatif, ya. Kalau dia sudah ada masalahnya, tolong tidak sampai menyebar atau meluas kemana-mana. Nah, itu strategi intervensi yang kita lakukan di komunitas. Kemudian implementasi. Ya, implementasi yang sering muncul di Salukom itu nanti adalah kaitannya dengan edukasi kesehatan, ya kan? Kemudian proses berkelompok karena pendekatannya pendekatan komunitas, jadi tidak melakukan intervensi secara individu, ya, tetapi secara kelompok atau secara community. Kemudian kerjasama kemitraan, kemudian pemberdayaan, dan intervensi profesional. Nah, meskipun nanti kita ada di setting komunitas atau di desa, tetap Bapak Ibu sekalian sebagai perawat harus mampu. Misalnya kalau dia butuh cairan, ya berarti kita pemasangan IV line, ya kan? Kemudian RJP, kalau dia butuhkan gitu kan. Atau misalkan pemasangan atau tindakan medis yang lainnya, nah itu perlu kita lakukan. Nah, kemudian di bagian evaluasi, itu nanti kita ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat ketika menulis laporan ASKEP di bagian tabel implementasi, di bagian respon itu termasuk evaluasi formatif. Apa itu evaluasi formatif? Evaluasi yang bisa kita lihat, kita nilai sesaat setelah tindakan atau selama kita memberikan tindakan. Itu evaluasi formatif. Ya, jadi jangka pendek ya evaluasinya. Kalau evaluasi sumatif itu biasanya jangka panjang yang tidak bisa kita capai dengan hanya sekali intervensi. Ya, misalnya status kesehatan masyarakat itu kan nggak mungkin dengan jaringan Penkes, kemudian jaringan cek, oh statusnya meningkat kesehatannya nggak mungkin. Itu namanya sumatif ya, jangka panjang. Oke, inilah beberapa item yang menjadi kisi-kisi dari soal uji kompetensi keperawatan komunitas. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasan soal, apakah ada yang mau diklarifikasi terkait dengan kisi-kisi ini? Oke, cukup ya. Mumpung ada pakar ini, ayo didiskusi. Monggo silakan. Cukup ya. Halo? Cukup, Ya, Pak. Pak. Nah, gitu. Jadi yang jawab jangan Pak Tri, soalnya mahasiswanya bukan Pak Tri, ya. Jadi kalau nanti soalnya saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian benar-benar paham
ya kan? Nggak perlu dihafalkan. Soal hukum itu nggak butuh dihafalkan, tapi dipahami. Oke, sekarang kita ke soal soal hukum untuk yang komunitas. Nanti teknisnya saya akan meminta Bapak Ibu sekalian untuk membaca dan menjawab pertanyaannya dengan menuliskan jawabannya di chat room. Kalau saya lihat di sini ada 34 dikurangi saya, Pak Tri dan Bu Eswati, seharusnya nanti harus ada 31 jawaban. Berarti kalau yang tidak jawab berarti tidak ikut pembekalan. Nanti resiko ditanggung penumpang. Ya, jadi silakan nanti saya berikan waktu 1 menit sekalian kita simulasi ya bagaimana Bapak Ibu ketika dihadapkan pada soal apa UKOM, soal cerita ya vignette itu Bapak Ibu bisa menjawab dengan benar. Oke. Yuk sekarang kita ke pertanyaan yang pertama. Yuk, saya berikan waktu 1 menit mulai dari sekarang. Yang sudah tahu jawabannya, silakan bisa dituliskan di chat room. Salah tidak apa-apa, nanti kita bahas. Monggo. Oke, sudah ya. Sudah ada 14 jawaban. Yuk, kita cek dulu. Oke, nanti mohon izin yang saya sebut, silakan bisa bersuara ya Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah saya boleh berinteraksi dengan Bu Mariati, RSU, PKU, Muhammadiyah Gubuk? Oke, Bu Mariati, halo? Ya, Pak. Ya, halo. Oke, siap. Bu Mariati, ini jawabannya A, mewakili teman-teman Oke. yang lainnya. Boleh Oke, Pak. diberikan alasannya kenapa kok memilihnya A? Karena di sana kan tertulis pasien sudah tidak minum obat lagi. Alasannya sudah membaik. Jadi yang perlu dikaji alasan tidak melanjutkan obat kenapa? Oke, Seperti siap. itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bu Mariati. Oke, kita bahas ya, Oke, Bapak Ibu Pak. sekalian. Sami-sami. Oke, ini sebagian besar Bapak Ibu memilihnya A, meskipun ada yang memilih B dan C. Nah, ini salah satu ciri soal yang akan keluar Bapak Ibu sekalian. Biasanya, karena kenapa? Ketika Bapak Ibu sebelum UKOM itu kan ikut TO. TO itu adalah ajang untuk uji validitas si soal-soalnya. Ketika si soal itu kok dijawab dengan pilihan jawaban yang bervariatif, kemungkinan besar itu akan keluar. Meskipun nanti dengan versi yang berbeda, tetapi maknanya sama. Oke, kita bahas. Terima kasih Bu Mariati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini style saja ya, maksudnya cara saja. Kalau saya sendiri, nah kebetulan saya ini menjadi salah satu pejuang UKOM di angkatan yang pertama di 2014 ya. Angkatan pertama yang harus UKOM untuk bisa lulus dan dapat STR. Di mana kakak-kakak tingkat saya lebih banyaknya pemutihan. Jadi setelah selesai stase langsung dapat STR. Oke, strategi dan tips yang saya lakukan secara pribadi di sini itu kalau kita berbicara tentang soal UKOM itu ada 3 bagian Bapak Ibu sekalian. Ini bagian yang pertama ini adalah soal cerita sampai titik. Ini soal ceritanya, kasusnya.
Nah, setelah titik yang terakhir atau di kalimat yang terakhir di pertanyaan itu, ini adalah pertanyaannya. Ini yang pertama, G. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jawabannya. Oke, ada 3 bagian. Tetapi kalau saya sendiri, ya kan, tipe-tipe yang ketika diberikan soal seperti ini, yang pertama kali saya baca adalah pertanyaannya dulu. Ya, kenapa? Karena saya harus memastikan ini soalnya yang diminta apa sih? Baru saya nanti cari clue atau kunci yang disiapkan di soal ceritanya atau kasusnya. Baru ke nomor 3, menjawab jawaban yang paling benar. Ini kalau misalkan kita baca satu persatu, Bapak Ibu sekalian, itu sebetulnya semuanya benar jawabannya. Tetapi kita diminta untuk menjawab yang paling benar. Oke, hati-hati dengan pengecoh meskipun saat ini kita diminta untuk tidak terlalu banyak memberikan pengecoh. Nah, di sini jadi di sini adalah Bapak Ibu sedang dihadapkan pada soal pengkajian, betul nggih? Jadi soal-soal UKM itu pasti akan masuk ke bagian-bagian proses keperawatan, entah nanti soalnya di pengkajian, di diagnosis, kemudian di intervensi, diimplementasi, dievaluasi. Makanya tadi kisi-kisinya sudah saya berikan, ya sesuai dengan proses keperawatan. Oke, ini ada permintaan apa yang harus dikaji lebih detail. Nah, sebetulnya di kasus itu sudah ada data-data hasil pengkajian. Ya enggak? Nah, yang diminta oleh kasus ini adalah terus dengan data-data yang sudah ada saya harus mendata apa lagi, mengkaji apa lagi. Nah, disinilah membutuhkan critical thinking, berpikir kritisnya mahasiswa atau perawat sebagai health provider. Oke, kita cari setelah nomor 2 kita pahami, oh ini yang diminta data detail. Oke, saya lanjut ke nomor 1. Nah, kita bulet-buletin. Nanti mungkin kalau di komputer ketika panjenengan UKOM nggak bisa ngebuletin kayak saya ya, gitu. Tapi jenengan bisa diimajinasikan atau dicatat di pikirannya masing-masing. Oke, di sini cakupan pengobatannya 100%. Ya enggak. Kemudian angka pengobatannya, keberhasilannya 70%. Nah, ini sudah bisa menjadi data. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang ngasih tahu di puskesmas sering menemukan hal seperti ini loh. Si pasien ini ya kan beberapa klien TBC saya di puskesmas itu tuh cakupan pengobatan artinya dia mengikuti program obat itu tuntas ya kan 100%. Tetapi ketika dihitung keberhasilannya kok cuma 70%. Yang menjadi pertanyaan adalah 30%-nya kenapa? Nah, itulah yang akan kita cari tahu gitu kan. Kalau cakupan itu kan yang penting si klien ini itu kan ikut pengobatan secara rutin ya kan. Kalau TBC itu 6 sampai 12 bulan tergantung dari TBC-nya dia kategori mana. Ya kan apakah hanya TBC atau TBC RO atau MDR atau XDR tergantung ya kan, ada yang 6 sampai 9 atau 9 sampai 12 bulan. Nah, ternyata yang berhasil pengobatan itu 70%. Nah, kita lihat lagi konsepnya. Yang dikatakan berhasil itu yang seperti apa? Di TBC itu dikatakan berhasil pengobatannya kalau yang pertama, ya kan, pasti hasil sputumnya negatif. Itu harus wajib. Yang kedua, ya kan, hasil ronsennya juga harus membaik. Yang ketiga, harus ada peningkatan berat badan. Jadi 3 indikator itu yang kita pakai untuk memutuskan berhasil tidaknya pengobatan OAT. Ya kan? Nah, ini juga akan menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk bisa menentukan ini berhenti, sudah cukup atau harus lanjut, ya kan? Biasanya itu kalau kita itu kan cek sputum kan yang sebelum pengobatan ya, bisa sewaktu pagi sewaktu atau sewaktu sama pagi, gitu kan? Nah, nanti dari situ kita nanti cek lagi, bulan pertama kita cek lagi, bulan kedua kita cek lagi untuk mengetahui apakah ini bisa saya lanjutkan di fase lanjutan, apakah saya boleh mengganti yang tadinya warnanya merah jadi kuning obatnya, itu di bulan yang kedua. Nanti ketika kita cek lagi, ya kan, untuk memastikan keberhasilan dengan saya ganti obat yang kuning itu efektif nggak, menurun nggak, itu. Kemudian nanti di bulan kelima kita cek lagi untuk menentukan apakah ini sudah membaik sehingga bulan selanjutnya itu sudah bisa saya berhentikan. Nah, nanti bulan terakhir, bulan ke-6 kita cek lagi. Nah, itu kalau misalkan tadi ya, cek sputumnya itu sudah oke,
Yang per bulan tadi yang saya sebutkan cek sputum ya, kalau ronsen itu biasanya awal sama akhir. Kalau berat badan setiap kontrol, karena setiap bulan sekali kita biasanya mengelola pasien TBC. Nah, kebetulan saya dulu menjadi program PJ program TBC, jadi sedikit banyak paham. Nah, yang kita tanyakan ini 30%-nya kemana nih, gitu kan? Apa yang menjadi masalah, gitu kan? Nah, di sini saya sebagai perawat itu wawancara ke klien TBC, ya kan? Dia itu nggak minum obat karena kenapa? Ini nih, keluhan yang dirasakan sudah membaik. Ya enggak. Sebetulnya kalau tadi saya jawabnya A, ya kan? Sebetulnya sudah terjawab belum di kasusnya ini? Sudah terjawab. Jadi itu bukan menjadi jawaban yang benar. Sebetulnya benar kita tanyakan. Tetapi di kasus ini sudah ada nih. Dia itu tidak lanjut karena dia merasa bahwa sudah membaik kok gitu kan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini yang jadi PJ program TBC itu suka dilema. Kadang pasien-pasien saya itu kalau dia merasa sudah tidak batuk, padahal masih baru 2 bulan, 3 bulan ya. Kalau dia sudah masuk ke bulan fase lanjut itu kan sebetulnya kondisinya sudah stabil, sudah mulai bekerja, sudah mulai keluar rumah, sudah bisa melakukan aktivitas, tetapi tidak boleh berhenti minum obat. Ya, karena dari awal kita sudah akad, ya kan. Jadi biasanya saya akan mengiyakan, memberikan kalau kamu benar-benar bisa memastikan bahwa akan mengikuti pengobatan secara rutin 6 bulan. Dan harus ada PMO-nya. Gitu. Nah, mungkin di sini juga menjadi masalah PMO-nya. Cuman sebelum kita ngomongin PMO, kita identifikasi dulu masalah yang ada di klien. Ya, jadi kalau di A ini, kalau saya rasa ini tidak menjadi sebuah jawaban karena sudah terjawab. Oke. Keyakinan terhadap pengobatan. Tadi ada yang memilih B. Nah, ini jawabannya yang betul. Set. Ya kan? Kenapa keyakinan terhadap pengobatan? Gitu. Jadi di sini kalau kita bisa simpulkan Bapak Ibu sekalian, dengan alasan ini kita bisa pastikan bahwa si klien ini memiliki keyakinan yang bertentangan gitu kan. Padahal dari awal sudah kita bilang, Pak, Bu, ini boleh berhenti kalau. Nah, kan kalau ada kalaunya, syarat-syarat tadi harus terpenuhi. Gitu kan? Bukan berarti ketika batuknya berkurang, kemudian sudah tidak ada keringat malam, kemudian sudah nafsu makannya meningkat, langsung tidak, nggak boleh gitu kan. Jadi tetap harus yang memutuskan adalah tenaga kesehatan kita sebagai perawat ataupun dokter. Nah, sehingga kita pengen tahu lebih detail keyakinannya kayak gimana sih, itu kan? Jangan-jangan dengan penyakit yang lain juga sama, gitu kan? Apalagi penyakit-penyakit yang harus diberikan antibiotik seperti tuberkulosis. Makanya kalau kita ngasih antibiotik atau AB, pasti kita meminta pasien itu menghabiskan. Ya, meskipun di hari kedua, ketiga dia sudah membaik atau sudah menjadi normal, tetap harus dihabiskan. Khawatirnya ini resistance, gitu kan? Nah, akibatnya kalau dia tidak menghabiskan kayak kasus ini, bisa jadi loh pasien ini menjadi TBRO atau TB-MDR, bahkan TB-XDR. Jadi waktu saya dinas di Bogor, ya karena di sana banyak banget pasien TBC-nya, banyak sekali yang udah XDR. Ya kan, itu adalah sudah beberapa obat, pokoknya lebih dari MDR. MDR itu kan nanti biasanya refresh ya, rifampicin resistance gitu. Misalnya dia hanya satu obat yang dia nggak mempan. Tapi kalau XDR itu udah lebih dari satu obat. Itu saat saya menjadi petugas itu masih belum ada obat untuk SDR, ya kan. Kalau untuk yang MDR itu kan OAT kategori 2 kan, ditambah dengan suntik setiap hari. Kalau XDR itu waktu itu belum ini. Nah, itu akan menjadi bumerang buat si klien ini. Kemudian yang C, peran pengawas pemenelan obat. Ini sebetulnya benar nggak ya? Benar juga, tuh kan? Jangan-jangan di rumah itu PMO-nya nggak berperan sesuai dengan akad yang kita lakukan di awal, gitu kan? Karena kan kita nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian, pasang CCTV di semua rumah pasien kita untuk memastikan, oh iya dia benar-benar menelan obat, kan nggak mungkin. Nah, makanya kita meminta si PMO ini menjadi CCTV bernyawanya, kan gitu. Tetapi ternyata tidak semua PM itu aware, gitu kan. Jadi paling kadang hanya menyiapkan taruh di laci ini nanti diminum pagi atau siang atau malam. Udah tidak sampai benar-benar memastikan dia menelan. Ya, padahal sudah jelas judulnya aja pengawas menelan obat. Artinya dia itu harus mengawasi ketika si pasiennya menelan. Benar-benar masuk ke mulut ditelan dilek gitu maksudnya.
Itu harus benar-benar dilakukan. Itu nggak hanya menyiapkan di laci, nanti tinggal kerja. Nah iya, kalau diminum, kalau enggak kan percuma. Makanya mungkin berhasil nih, di atas 100%, tapi ternyata nggak berhasil. Gitu. Oke, kemudian ini boleh tapi terlalu panjang, terlalu eh, jauh, ya. Kemudian cakupan pengobatan, nah ini sebetulnya sudah terjawab juga Bapak Ibu sekalian, 100%. Ini juga enggak. Nah, penanganan efek samping obat. Nah, ini beda lagi, ya kan? Ini bisa menjadi pengecoh Bapak Ibu sekalian jawaban ini karena ya kecuali si pasien ini dia tidak mau lanjut atau dia berhenti pengobatan karena efek samping obat. Itu bisa jadi, ya, karena banyak sekali case yang saya temukan di pasien saya, ya, itu si pasien memutuskan berhenti karena efek samping yang luar biasa sehingga dia nggak kuat. Nah, makanya terkadang kita sebagai penunjuk program ketika si pasien berkontrol ke kita, pasti kita tanyakan keluhannya apa selain itu. Karena memang efek samping obatnya banyak banget. Sehingga kita juga harus memberikan complementary treatment untuk bisa menyelesaikan masalah yang muncul karena si pengobatan itu. Oh, misalnya dia mual muntah, kita kasih antiemetik. Oh, dia demam, kita kasih antipiretik. Dia nyeri, kita kasih analgesik dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, jadi ini bisa jadi tetapi sebetulnya bukan karena ini dia tidak minum obat, ya, tetapi karena keyakinan. Oke, Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Ada yang mau klarifikasi atau lanjut? Lanjut, Pak. Oke, terima kasih Bu Muslimah. Oke, nanti saya kasih PPT-nya. Ini sudah ada kunci jawabannya. Yuk, soal yang kedua saya berikan waktu 1 menit mulai dari sekarang. Oke, baik. Silakan ada yang mau menambah lagi jawabannya. Baru ada 7 yang menjawab. Oke, saya ingin berinteraksi dengan Bu Evi Zuli Rohmawati. Ada, Bu Evi? Iya, Pak. Leres. Oke, Bu Evi. Bu Evi menjawabnya A, mewakili teman-teman. Ini kebetulan semuanya menjawab A. Kenapa Bu Evi memilih jawaban yang A dibanding B, C, D, dan E? Iya, karena ini kan dari keluhan pertama disebabkan pengkajian beberapa lansia mengeluh nyeri perut kiri bagian atas dan nafsu makan menurun. Nah, ini kan belum ada pemeriksaan fisik dulu. Jadi ada pemeriksaan dulu baru kita lanjutkan untuk ke tahap selanjutnya kayak gitu, Pak. Oke, siap, luar biasa. Wis, calon-calon kompeten nih. Oke, kita bahas Bapak Ibu sekalian. Sama seperti tadi ya. Oke, amin ya. Ini kan ikhtiar. Sama seperti tadi, yuk apa sih yang diminta pengkajian lanjutan? Kalau tadi adalah hampir sama nih Bapak Ibu, kadang itu bahasanya pengkajian yang lebih detail atau pengkajian lanjutan sering kita gunakan di
apa ya di soal-soal UKOM gitu. Sebetulnya hampir sama. Ya, data apa lagi sih yang perlu kita gali untuk menguatkan sebelum kita menentukan masalah keperawatannya. Nah, itu sering yang kita munculkan di soal-soal pengkajian. Oke, tadi kita ngelola pasien TBC, sekarang kita berpindah mengelola kelompok lansia di Posbindu. Nah, di sini clue-nya adalah mengeluh nyeri perut kiri bagian atas. Nafsu makannya menurun. Tapi kata lansianya dengan keluhan-keluhan itu katanya lah wajar aja, ya kan? Karena tidak memiliki kebiasaan makan yang teratur. Ya, sehingga dia merasa wah ya wajar toh gini kan. Kan keluhan itu muncul karena nafsu makan apa tidak punya pola makan yang teratur. Nah, kira-kira pengkajian apa lagi yang perlu kita lakukan gitu kan? Ini kan dengan apa ya dengan clue yang saya garis bawahi merah itu kan sebetulnya sudah mengarah ke arah salah satu masalah nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu terpikir apa ini gastritis ya atau dispepsia ya dan sebagainya. Nah, untuk menentukan atau menguatkan bahwa masalahnya itu kan kita perlu adanya kelengkapan atau melengkapi data fokus. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan fisik pada lansia karena di situ baru ada nyeri sama nafsu makan menurun. Jadi kita belum detail melakukan pemeriksaan fisik pada lansia. Jadi di sini itu kan kita kan ingin menggali selain nyeri di bagian abdomen ya kuadran kiri atas sama nafsu makannya menurun itu kira-kira keluarnya apa lagi ya kan gitu. Kita kan pengen menguatkan. Karena kalau kita hanya berbatas atau bermodal data ini saja mungkin nggak cukup kuat untuk bisa menentukan masalah kesehatannya. Gitu. Akhirnya kita butuh pemeriksaan fisik lanjutan betul sekali. Nah, kenapa nggak B atau C atau D atau E? Ya, kalau kita lihat ya yang B, ini kan terlalu jauh nih Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya perlu nggak kita mengkaji? Belum perlu banget. Ya kan salah satu PHBS itu kan nutrisi yang kita kaji. Cuman kita nggak dulu di situ karena kita pengen menguatkan untuk menentukan masalah kesehatannya. Sehingga ini itu kemudian sama observasi ya itu juga agak terlalu jauh ya kan. Sebetulnya kalau kita macam-macam kayak ya mungkin berkaitan kali. Oh, jangan-jangan stresor yang tinggi mempengaruhi si pola makannya. Oh, jangan-jangan ketersediaan makan juga mempengaruhi si pola makannya. Oh, lingkungan yang tidak nyaman juga mempengaruhi pola makannya. Bisa jadi ya kalau kita macam-macam kayak cuman itu ya akan kita kaji hanya untuk menemukan penyebabnya. Kenapa sih kok dia punya kebiasaan makan tidak teratur? Itu penyebabnya. Jadi ke sini jatuhnya. Dia tidak menguatkan gejala ini sama ini. Nah, itu yang B sama C. Kemudian D sama E, wawancara kesehatan lansia kepada kader. Nah, ini juga terlalu jauh Bapak Ibu ya, kader kesehatan. Ya sebetulnya kita juga nggak masalah gitu kan, karena kan terkadang ada lansia yang dia tinggal sendiri, ya kan, sehingga karena di situ di posyandu ada kader, kita tanyakan aja kan selama ini kan yang sering mengecek itu kan kadernya yang mendampingi lansia. Ya, atau data kunjungan lansia ke Posbindu ini untuk menentukan dia rutin nggak cek. Ini sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dialami oleh si lansianya. Sehingga dari kelima jawaban ini sebetulnya betul semua kalau kita paksakan untuk dikaitkan. Tetapi yang dibutuhkan oleh soal ini adalah untuk menguatkan apakah masalah yang muncul, masalah kesehatan yang muncul. Ya, sehingga kita butuh keluhan-keluhan yang lain, symptoms yang lain untuk menguatkan itu. Oke, itu oke Bapak Ibu sekalian, clear? Saya lanjut di soal yang ketiga. Monggo silakan 1 menit kita mulai dari sekarang.
Oke, yuk sudah ada 7 jawaban. Ada yang milih B, ada yang memilih A, ada yang C. Nah, ini juga salah satu contoh soal yang mungkin tipenya akan keluar nanti ketika Bapak Ibu menghadapi soal hukum. Karena ada yang milihnya variatif. Oke, saya pengen berinteraksi dengan tadi siapa yang belum? Oke, Ibu. Oh, Ibu lagi. Bapak deh, gantian ya. Pak Andri, Raditya Nugroho. Ada nggak nih Pak Andri? Halo Pak Andri? Nggak ada ya? Oke, Bu Sarah, Yusdiana. Ada nggak Bu Sarah? Nggak ada juga. Bu Luciana. Oke, nggak ada juga. Bu Maslahah Ikhawati. Siapa? Oke, terima kasih. Bu, monggo silakan. Dengan memilihnya B. Kenapa kok memilihnya B? Nanti kita bahas. Ya, itu sudah terjadi masalah, tapi ada gangguan untuk melanjutkan pemeriksaan, Pak. Oke, sip, luar biasa. Semoga calon-calon kompeten. Oke, dia sudah ada masalah, ya kan? Intinya itu. Oke, kita bahas coba. Seperti tadi ya, tipsnya. Cari tahu apa yang diminta soal ini. Oh, nih. Berarti Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah move to the other step of nursing care ya. Kita sudah beranjak ke proses diagnosis. Nah, ini biasanya yang sering banyak tidak benernya. Tingkat kelulusan atau tingkat menjawab benarnya itu sangat kecil di bagian soal-soal seperti ini. Hampir di semua keilmuan. Karena kita bingung ya Bapak Ibu sekalian. Kita ini mau yang mana ya diagnosisnya? Ya kan, yang benar yang mana ya? Sebetulnya kalau kita lihat semuanya benar. Tetapi kita coba cek. Yang pertama. Oke, hasil pengkajian di desa itu 30% itu hipertensi kasus baru. Wah, banyak ya. Kemudian 80% keluarga prasejahtera. 70% itu nyeri leher. Wah, ini khas dengan hipertensi mungkin. Terus pandangan kabur tadi ya 60% buruh. Oke. 60% klien itu tidak punya waktu untuk memeriksakan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ini yang betul jawabannya adalah D. Defisiensi kesehatan komunitas. Tadi sekilas saya lihat di chat, coba saya cek lagi yang tadi baru menjawab. Ada nggak yang milih jawaban D? Ternyata ada Bu Ira Fitri. Oke, kita biasanya tidak akan memanggil Bu Ira karena kita sudah masuk ke bagian pembahasan. Kenapa memilih D? Bapak Ibu sekalian mau diperhatikan. Clue, ketika soal itu kok dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat-sangat bervariatif, ya kan? Di sebuah daerah, langsung tanpa pikir panjang, langsung pilih yang defisiensi kesehatan komunitas. Ya, saya ulangi lagi, ketika ada soal komunitas yang dia hanya mendeskripsikan ini loh hipertensinya segini, DM-nya segini, stroke-nya segini, kemudian yang buang sampah sembarangan segini, yang jadi buruh segini, ya kan? Kemudian yang nggak periksa segini, yang drop out pengobatan segini, langsung tanpa pikir panjang langsung pilih defisiensi kesehatan komunitas. Itu clue-nya. Nah, yang kedua, saya kasih clue. Ini jawabannya. Kenapa nggak A, B, C sama E? A sama B ini hampir sama nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca. Yang membedakan adalah satunya pemeliharaan, satunya manajemen. Nah, terus apa Pak bedanya? Gini, mau diperhatikan. Ketika saya mendapatkan data sebuah klien, dia ada masalah kesehatan. Ya kan? Kemudian dia melakukan perilaku-perilaku yang tidak sehat, contohnya nggak pengobatan,
nggak manajemen nutrisi, nggak exercise, ya kan, kemudian masih cari-cari stresor, ya. Nah, itu kita pilih pemeliharaan kesehatan. Sebetulnya dia sudah ada masalah kesehatan, tetapi dia tetap melakukan karena dia nggak tahu kalau dia itu misalnya sudah hipertensi, sudah DM, ya kan? Karena dia nggak pernah screening, ya, sehingga dia abai dan mereka ya cukup santai untuk melakukan tindakan-tindakan atau perilaku yang tidak sehat. Berbeda dengan yang B, yang manajemen. Kalau kita berbicara tentang manajemen, ini adalah ketika si klien ini sebetulnya dia ada masalah kesehatan. Ya kan, dia sudah tahu, sudah pernah ke dokter, dikasih tahu, Bu, jangan tensinya dulu loh, Bu, hipertensi. Nah, sudah tahu ada masalahnya, sudah dikasih tahu kalau dia bermasalah, tetapi dia masih melakukan perilaku-perilaku yang tidak sehat. Contohnya, minum obatnya Senin Kemis misalnya. Terus masih makan makanan yang tinggi natrium misalnya, jarang berolahraga. Itu namanya manajemen kesehatan. Jadi perbedaannya kalau dua-duanya sudah ada masalah, kalau yang pemeliharaan itu dia nggak tahu kalau dia bermasalah, kalau yang manajemen dia tahu dia bermasalah tetapi tetap dablek. Nah, itu namanya ketidakefektifan manajemen kesehatan. Terus bedanya apa Pak dengan yang C? Nah, yang C ini Bapak Ibu sekalian, ini bukan masalah resiko ya, bukan masalah resiko, ini masuknya ke aktual nursing diagnosis, ya kan? Aktual masih bukan resiko, bukan potensial. Ya, tetapi di sini clue-nya adalah ketika si klien itu ya kan melakukan tindakan-tindakan atau perilaku yang tidak sehat, tetapi ketika kita cek dia sehat-sehat aja gitu. Misalnya si bapak ini merokok, ya kan, kemudian suka makan asin. Tetapi ketika saya cek tensinya normal, ternyata, nah itu namanya perilaku kesehatan. Atau misalnya di setting sekolah, ya kan, atau di setting manapun, ya, yang nantinya kita tahu bahwa dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sehat atau merugikan, tetapi ternyata kita cek nggak ada tuh masalahnya, itu mungkin belum, makanya di situ ada cenderung berisiko, karena memang belum ada masalah-masalah kesehatan yang muncul. Nah, kalau misalkan yang E, ini gampang Bapak Ibu sekalian. Ya kan, kesiapan itu kan potensial health promotion ya, diagnosis potensial. Ini intinya kalau misalkan si klien kita itu kok dia punya masalah dan dia mampu melakukan manajemen penyakit dengan baik, kita ambil yang kesiapan. Contohnya, mohon maaf nih, ya kan, dari Bu Maslakah nih misalnya sakit, ya kan, hipertensi, ya kan, kemudian tidak terkontrol, misalnya waktu itu, terus kemudian ke dokter nih, kemudian setelah ke dokter Bu Maslakah tuh semakin rajin olahraga, kemudian nutrisinya juga dijaga, kemudian minum obat teratur, meskipun kondisinya memang hipertensi, itu berarti kesiapan, gitu. Oke, clear ya? Itu clue. Jadi di komunitas hanya perlu menghafal atau mengingat-ingat 5 diagnosis ini karena tidak akan ada keluar diagnosis yang lain lagi. Oke. Coba kita buktikan Bapak Ibu sekalian apakah sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Kita lihat di soal yang keempat. Ini soal keempat juga masih meminta untuk menegakkan diagnosis. Monggo silakan 1 menit saya berikan waktu mulai dari sekarang.
Oke, baik kita coba cek nih Bapak Ibu sudah ada 7 yang menjawab, ada yang D, A, C. Oke, saya boleh berinteraksi dengan Bu Muslimah. Ini Bapak. Nggih, monggo Bu Muslimah. Mewakili teman-teman yang menjawab C, monggo silakan. Alasannya apa? Baik Bapak, dari data yang didapatkan ini ada kebiasaan siswa yang negatif, namun di situ tidak didapatkan masalah kesehatan. Jadi jawabannya cukup. Oke, cukup penjelasannya? Ini Bapak. Oke, siap. Terima kasih Bu Muslimah. Oke, terima kasih Bu Muslimah. Kita bahas Bapak Ibu sekalian. Ini masih diminta untuk menentukan masalah keperawatannya. Ini betul sekali. Ya, jawabannya C. Ya, kenapa kok C? Tadi ingat lagi. Kalau di situ ada kebiasaan, perilaku, habits, tindakan yang dia mengarah ke arah penyakit, ya kan? Atau resiko adanya masalah kesehatan. Tetapi ketika dicek tuh nggak ada masalah itu. Belum ada, bukan nggak ada. Mungkin kalau itu dilakukan secara terus-menerus, mungkin nanti akan ada. Tapi saat kita kaji itu nggak ada atau belum ada. Nah, itu kita langsung pilih perilaku, kesehatan, dan berisiko. Kenapa, Pak? Nah, ini nih. Nah, kita sedang berperan sebagai perawat sekolah, ya kan? Ternyata hanya 10% siswa yang punya kebiasaan cuci tangan. Nah, artinya 90% yang lain kan nggak cuci tangan ya. Nah, jadi kita harus fokus ya. Jadi ini data minoritas yang dia punya perilaku yang sehat. Kemudian mayoritas suka jajan sembarangan. Nah, kita nggak tahu ya kan, ya gimana Bapak Ibu bisa membayangkan jajan sembarangan di depan sekolah, ya kan, yang berwarna-warni, yang natrium tinggi, pengawet dan sebagainya, ya kan. Padahal sekolahnya sudah disiapin kantin. Mungkin si kantinnya tidak begitu variatif kali ya makanannya, sehingga si siswanya lebih tertarik untuk beli jajan di luar sekolah. Ini. Nah, kemudian di sini tidak ada data yang menunjukkan bahwa si siswa itu ada masalah misalnya diare atau misalnya sakit perut gitu kan atau muntah dan sebagainya sehingga kita bisa pastikan di sini si siswanya baik-baik saja karena nggak tertulis kan karena dia nggak tertulis artinya di sini hanya menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sehat yang nantinya akan menjadi sebuah masalah kalau tidak dicegah atau tidak kita intervensi. Jadi untuk ini tidak perlu kita pilih karena nggak masuk situ karena nggak ada masalahnya. AB itu ABD itu ini ya Bapak Ibu harus ada masalahnya dulu baru boleh memilih ABD. Kalau dia nggak ada masalahnya pilihnya yang B. Yang C, sorry. Yang E ini ada masalah juga, tetapi dia bagus mengelola masalahnya. Oke, clear ya Bapak Ibu sekalian? Sekarang kita ke soal nomor 5. Yuk kita bermain lagi di diagnosis keperawatan. Yuk, tadi yang belum benar, sekarang kita perbaiki. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik. Monggo 1 menit saya berikan waktu dari sekarang.
Oke, sudah 1 menit lebih. Coba kita cek dulu ya, ada 8 yang menjawab, merespon. Nah, ini masih variatif nih, ada yang E, ada yang B, ada yang D, ada yang A. Oke. Nah, kita masih dihadapkan pada soal diagnosis keperawatan nih Bapak Ibu sekalian, ya kan? Di mana di sini datanya adalah kita sedang mengelola klien TBC paru. 10%-nya itu sedang menjalani pengobatan tahap lanjut berarti bulan ketiga sampai ke-6, ya kan? Kemudian, tetapi di situ 10% itu di tahap lanjut itu dia tidak melanjutkan pengobatannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di soal yang pertama. Karena ternyata banyak sekali pasien-pasien yang merasa membaik, dia memutuskan untuk berhenti. Ya kan? Sehingga tidak melanjutkan tindakannya atau treatmentnya. Kemudian dia itu tidak melanjutkan pengobatannya karena ternyata tadi ya tidak nyaman dengan efek samping obat. Ya kan sama seperti tadi yang saya sampaikan kasus lainnya ketika kita jawab yang E. Ya. Kemudian 20% yang lainnya kenapa dia tidak lanjut itu karena tidak punya PMO. Ya, ini agak repot ya, mungkin bukan tidak punya ya, tapi si PMO-nya tidak berperan dengan maksimal. Ya, karena posisinya kalau kita sudah akad dengan pasien, kita harus menyertakan PMO-nya. Sehingga tidak bisa langsung ujuk-ujuk datang kita kasih obat. Kita pastikan ada PMO-nya. Nah, di sini yang betul adalah B. Ya, yang betul adalah B. Kenapa kok B? Tadi sih ada beberapa yang C, ada yang D ya. Kenapa kok tidak A? Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin si klien ini nggak tahu penyakitnya. Ya, dia tidak lanjut, kemudian dia drop out, nggak mungkin dia nggak dikasih tahu. Ya kan? Secara prosedural, saya sebagai perawat di program TBC itu di awal ketika akad kita menyampaikan semuanya. Ya kan? Apa yang perlu dijalani, apa yang nantinya akan terjadi, semuanya kita sampaikan sehingga nggak mungkin si pasiennya nggak tahu. Apalagi dia sudah terkonfirmasi positif TBC, ya kan BTA positif, sehingga dia tidak mungkin kita pilih yang pemulihan kesehatan. Ya, jadi ini langsung kita eliminasi. Kemudian yang ke C, ya tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalkan si soal ini kok sudah jelas ada masalah kesehatannya, jangan memilih yang C. Ya, meskipun ini perilakunya berisiko, dia drop out, dia tidak lanjut, tetapi bukan itu yang kita inginkan. Ya kan, karena posisinya dia sudah tahu bahwa ada penyakit dan dia ada penyakitnya beneran gitu. Dia tahu ada penyakit dan memang ada penyakitnya. Itu nggak mungkin kita pilih yang C. Defisiensi kesehatan komunitas itu jangan Bapak Ibu sekalian. Ya, defisiensi kesehatan komunitas itu kalau misalkan si soal itu tuh muncul deskripsi kasusnya itu banyak dan lebih dari satu macam. Kayak tadi saya jelaskan, oh hipertensi segini, DM segini, stroke segini, sampah sembarangan segini, perilaku merokok segini dalam satu soal itu baru kita pilih yang defisiensi kesehatan komunitas. Tapi kalau cuma satu TBC itu belum bisa dikatakan defisiensi kesehatan komunitas. Kalau kesiapan nggak mungkin ya, karena posisinya tidak ada perilaku yang baik dari si pasiennya. Ya, kecuali di soal ini saya ubah. Ya, si beberapa pasien itu melakukan pengobatan tahap lanjut, ya kan mampu mengelola efek sampingnya. PMO-nya berperan secara aktif. Nah, itu baru kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu sekalian, kayaknya waktunya sudah habis nih. Yuk, satu lagi, soal nomor 6. Ini kita sudah masuk di strategi intervensi. Tadi ada di kisi-kisi saya. Monggo silakan dijawab 1 menit mulai dari sekarang.
silakan. Waktunya sudah habis. Ada yang masih mau menjawab? Oke, ada yang A, ada yang B. Saya berikan kesempatan lagi, monggo silakan sambil menunggu pembicara selanjutnya, nggih. Kita nanti bahas. Oke, ini saya langsung bahas, nggih, Bapak Ibu sekalian. Ini kita dihadapkan pada soal intervensi, ya. Strateginya apa? Kita coba lihat nih, perawat puskesmas ini mengadakan MMD, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan pengalaman ini waktu stase komunitas, kemudian menyusun program, ya kan? Intinya di situ ditemukan kejadian diarenya yang sangat tinggi, ya. Kemudian berdasarkan dari analisis datanya, ternyata penyebab kenapa diare tinggi karena si masyarakatnya sulit mengakses air bersih, ya. Ditambah lagi sekarang musim kemarau panjang, ya kan, sehingga strateginya apa, ya sudah jelas Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa strategi intervensi yang bisa kita lakukan, bisa kemitraan, bisa pemberdayaan masyarakat, bisa proses kelompok, ya kan, bisa edukasi kesehatan, kemudian bisa intervensi profesional. Nah, kalau misalkan di sini itu yang diminta adalah jawabannya kemitraan. Kenapa kemitraan? Ya, kita lihat saja, ya kan, tindakan yang perlu kita lakukan atau kita susun itu kan harus menyelesaikan penyebabnya. Oke, masalahnya diare, tapi Bapak Ibu jangan fokus ke diarenya. Tetapi kenapa kok bisa diare? Nah, ternyata kesulitan air bersih. Nah, kalau misalkan masalahnya sudah kesulitan air bersih, musim kemarau panjang kan nggak mungkin perawat jadi dukun kan untuk bisa membuat jadi musim penghujan, ya kan? Nggak mungkin si perawat ini menggali tanah untuk bisa membuat sumber air bersih, nggak mungkin. Sehingga secara logika kita butuh orang lain atau pihak lain. Terus bagaimana cara kita melakukan itu? Ya bermitra, ya kan, bermitra dengan pihak lain yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ingat, ketika kita menjadi perawat komunitas itu tidak serta-merta semuanya harus kita selesaikan sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita berperan sebagai koordinator, kolaborator, ya kan, fasilitator, sehingga tidak menutup kemungkinan kita bekerja sama dengan pihak lain. Contohnya seperti ini. Oh, mungkin nanti saya bisa menyampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum misalnya, atau BKPD misalnya, BPBD misalnya, dan sebagainya yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Ya, kecuali si diare ini terjadi karena perilaku si kliennya itu mungkin masih kita bisa atasi dengan pendekatan teori behaviors. Tetapi kalau misalkan di sini kok masalahnya karena infrastruktur, ya kita mau tidak mau harus bermitra. Jadi untuk intervensi profesional belum kita bisa lakukan, edukasi kesehatan tidak bisa menyelesaikan masalah ini karena tidak butuh mindfulness, ya kan? Kemudian proses kelompok juga belum kita lakukan. Pemberdayaan itu nanti kita lakukan setelah ada kemitraan. Jadi nanti kalau misalkan dinas PO atau dinas mana yang turun, baru nanti kita bisa memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi menyelesaikan masalah. Oke, itu untuk jawabannya. Saya cek dulu Bu Eswanti, apakah Halo, ini Pak Cucu, maaf ini tadi saya baru koordinasi dengan Pak Tri dan Bu Umi. oke, Nggih, sudah ini sambil nunggu Bu Bu Umi? Umi masuk di Zoom, enggak apa-apa. Oke, Jenengan siap. lanjut dulu, nggih. Lanjut 5 menit mawon nggih, Pak. Siap, siap, siap. Nggih, kersane Oke. Bu Umi persiapan masuk Zoom. Oke, siap. Nggih, Oke. matur suwun. Suwun Bu Eswanti. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini saya sudah nyiapinnya ada sekitar berapa soal ya? 15. Nanti yang lainnya yang tidak terbahas bisa Bapak Ibu sekalian lihat PPT saya. Oke, yuk kita lanjut. Sebentar, saya lewatin aja. Saya cari yang implementasi. Nah, oke, yuk. Ini kita lanjut ke implementasi. Tadi kita sudah belajar pola soal pengkajian, diagnosis, intervensi. Sekarang kita ke proses implementasi. Monggo silakan kita berikan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan.
Oke, sudah ada beberapa jawaban D, 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 D. Oke, semuanya D ya. Oke, ada yang D. Oke, saya langsung bahas saja. Soal nomor 8, kira-kira tindakannya apa ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, di sini kita diminta untuk menentukan tindakan keperawatan. Artinya di sini sudah masuk ke proses implementasi. Ya kan? Datanya apa sih? Yang pertama, hasil surveinya ya, itu si masyarakat memiliki kebiasaan menggantung pakaian. Banyak ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian menguras bak mandinya itu kalau kotor tok. Nek bersih ya wis lah gitu ya, kurang luwih gitu. Kemudian banyak banget kaleng bekas cat yang berserakan. Kemudian terisi air kalau lagi musim hujan. Nah, sudah jelas ini kayaknya soalnya akan diarahkan ke demam berdarah. Ya karena salah satu kasus yang akan muncul di soal UKOM. Kemudian ternyata ada 5 balita yang sudah dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Ya, selama ini masyarakat belum memiliki kegiatan untuk pencegahan penyebaran penyakit. Ya, pencegahan penyebaran penyakit. Ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ini jawabannya A, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini menjadi apa ya, intervensi atau implementasi pertama yang kita lakukan sebelum melakukan implementasi yang kedua dan ketiga seterusnya. Ya kan? Tadi ada beberapa yang memilih D, nanti saya akan bahas kenapa kok D tidak menjadi sebuah pilihan yang diminta oleh pertanyaan ini. Yang B sama C dulu. Yang B, sorry. Yang B, kenapa B tidak bisa kita gunakan sebagai jawaban? Ya sebetulnya kalau kita lihat data yang ada di atas, ya kan itu kan sudah terjawab ya Bapak Ibu sekalian. Jadi berapa data keluarga yang terdampak demam berdarah sebetulnya sudah ada kasus atau ada data 5 balita atau 5 keluarga, ya. Terus kemudian ya jadi sebetulnya tidak perlu kita kasih karena sudah diberikan penguatan di soal ceritanya. Kemudian kenapa kok tidak C? Ini sebetulnya bisa kita lakukan juga ya kan. Kenapa nggak dikasih pengobatan? Nah, masalahnya si balita tadi sudah dirawatnya di rumah sakit. Jadi tulit gitu kalau misalkan kita memilih jawaban yang nomor C. Karena posisinya di data ini si balita yang terdampak demam berdarah itu sudah dirawat di rumah sakit dan sudah didiagnosis oleh dokter karena dia demam berdarah. Kemudian kenapa Jujur dia nuwun tidak? sewu. G? Nggih, mohon maaf nggih Pak. Ini sudah 5 menit, Oke, 10 siap. 12 Bu Umi sudah join di Zoom sepertinya. Oke, Nggih, tapi siap. Saya soalnya terminasi dulu. nggih Oke, siap. yang tersusun Mbak Eswanti. Tersuwun Oke. nggih. Kemudian kenapa nggak D, Bapak Ibu sekalian? Ya sebetulnya di sini kalau misalkan ada satu tambahan data, ya misalnya ternyata hasil pengkajian pengetahuan masyarakat tentang penularan DBD itu rendah. Nah, kalau ada saya tambahkan itu, mungkin jadi si D ini bisa menjadi alternatif pilihan jawaban. Tetapi karena data tidak ada, sehingga kita tidak bisa mengimajinasikan bahwa pemahaman si masyarakat ini apa ya rendah, gitu kan? Karena mungkin dia paham ya kan nggak boleh gantung pakaian di pintu gitu kan kalau nguras bak itu harusnya 2 sampai 3 kali ya kan kemudian kalau ada sampah itu dibersihkan jangan sampai ada genangan air dan sebagainya itu kan sebetulnya nggak muncul data itu apakah dia paham apa enggak nah kecuali kalau dia ada pemahaman yang kurang di kasus ini boleh kita pilih yang D. Kemudian kalau yang E sebetulnya kita akan lakukan nanti karena posisinya untuk screening kita butuh apa ya pendukung yang banyak Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalkan di rumah sakit kan kita butuh NS1. Berapa NS1 harganya ya kan berapa kali nanti pasien yang perlu kita screening. Kan tidak bisa atau tidak cukup dengan hematologi rutin yang bisa kita cek kan gitu. Sehingga ini butuh dana yang besar, butuh waktu yang lama dan butuh jangkauan yang lebih banyak lagi. Jadi yang perlu kita inisiasi pertama adalah ini sebelum melakukan ini ya kan sebelum melakukan yang ini. Oke. Itu Bapak Ibu demikian dari saya karena waktunya sudah habis. Nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan nanti bisa jawab dari saya. Kemudian terakhir
Ya, ini untuk semangat kita semuanya saja. Nanti materinya akan saya share ke Bu Eswanti untuk diserahkan ke Bapak Ibu sekalian. Oke, terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran tidak didapatkan dengan kebetulan, namun harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Jangan berhenti belajar sampai Bapak Ibu merasa bangga dengan hasilnya. Apa itu hasilnya? Nanti Bapak Ibu akan temukan setelah Bapak Ibu mengerjakan soal uji kompetensi. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Pak